Selamat pagi pemirsa, pagar bambu sejauh 30,16 km di pesisir Laut Tangerang, Banten menjadi bukti adanya pencaplokan lahan negara oleh individu-individu dan korporasi-korporasi tertentu yang begitu berkuasa. Pencaplokan tanah negara tersebut sangat menyengsarakan masyarakat pesisir Tangerang. Nelayan harus memutar jauh untuk melaut akibat pemagaran laut. Pencaplokan lahan negara di wilayah lain juga menyebabkan banyak masyarakat terusir dan kerugian yang harus ditanggung negara juga tidak main-main, mencapai triliunan rupiah. Inilah editorial Media Indonesia Jumat 17 Januari 2025 dengan tema Jangan Ampuni Pencaplok Lahan Negara. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudentius Suhardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Ini tidak henti-henti ya, sepertinya sorotan publik dan juga media terkait dengan pagar laut. Kita lihat beberapa hari ini, kami juga turun langsung. Kenapa ini akhirnya harus dikawal terus-menerus, Bang Gauden? Ya, harus dikawal karena nafsu swasta untuk menguasai lahan negara itu sangat masif ya. Di mana-mana tanah itu sudah dicaplok, laut dicaplok, tinggal langitnya yang belum ada dengarnya. Jangan-jangan langit pun akan dicaplok oleh mereka yang ingin memiliki sebanyak-banyaknya. Kalau dibiarkan terus ya? Ya, karena itu publik harus berbicara, harus melawan, dan negara tidak boleh kalah. Dalam kasus pagar laut Tangerang, negara belum sepenuhnya menang kalau belum mengetahui, mengusut siapa di balik semua itu. Oke. Dan ternyata ada juga di beberapa daerah lain yang mungkin karena sekarang yang terekspos ini baru Tangerang ya, Bang Gauden. Setelah itu kan bahas lebih lanjut terkait dengan tema hari ini. Namun yang jelas tadi negara tidak boleh kalah. Kalau misalnya kalah, dampaknya apa, Bang Gauden? Ya, dampaknya pasti suka-suka swasta untuk menguasai, apalagi rakyat yang lemah. Negara sekalah, apalagi rakyatnya gitu kan. Karena itu bisa saja pencaplokan tanah negara akan merambat ke mana-mana. Pada gilirannya tanah rakyat juga dicaplok, dan memang sudah dicaplok sebagian. Oke. Dan itu bahkan terang benderang ditunjukkan, semua orang bisa melihat. Kalau kita melihat mapsnya ya, Bang Gauden ya. Ya, betul sekali. Pembakaran laut ini. Hukum tidak berjalan ya. Hukum tidak berjalan. Ya, itu persoalannya. Tapi ada janji, Bang Gauden, sudah diberikan para pihak terkait dalam hal ini. Nanti kita harus membuktikan, tapi apakah komitmen dan janji itu benar-benar dibuktikan? Itulah yang menjadi topik kita pada pagi hari ini, pemirsa. Jangan ampuni pencaplok lahan negara. Selamat menyaksikan. Jangan ampuni pencaplok lahan negara. Pagar bambu sejauh 30,16 km di wilayah pesisir dan Laut Tangerang, Banten menjadi bukti adanya pencaplokan lahan negara oleh individu-individu dan korporasi-korporasi tertentu yang begitu berkuasa. Mereka begitu berani, gamblang, dan kasat mata mencaplok lahan negara, meski lahan tersebut berada di depan hidung pangkalan TNI Angkatan Laut. Selain membuat pagar sejauh 30,16 km, individu-individu dan korporasi-korporasi tersebut juga bahkan bisa memperoleh ratusan hak guna bangunan atau HGB dan 17 sertifikat hak milik atau SHM. Padahal HGB dan SHM tersebut jelas-jelas cacat prosedur dan material lantaran lahan yang dikuasai berada di luar garis pantai. Kasus pencaplokan lahan negara di Tangerang hanya satu dari puluhan kasus, atau mungkin bahkan ratusan kasus pencaplokan lahan negara dan rakyat oleh individu dan korporasi kuat. Salah satu dugaan pencaplokan tanah negara yang saat ini tengah ramai terjadi di Desa Pemuteran, Kecamatan Grograk, Buleleng. Lahan negara seluas 5.000 meter persegi dikuasai oleh sejumlah orang. Ribuan meter lahan pesisir di Lombok juga dikuasai sejumlah korporasi. Advokat Pembela Tanah Air atau APTA Nusa Tenggara Barat NTB melaporkan beberapa tahun lalu adanya dugaan pencaplokan tanah negara, yaitu tanah yang berada di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Pencaplokan lahan-lahan negara tersebut sangat menyengsarakan masyarakat.
Di Tangerang misalnya, nelayan harus memutar jauh untuk melaut akibat pemagaran laut. Pencaplokan lahan negara di wilayah lainnya juga menyebabkan banyak masyarakat terusir. Selain itu, kerugian yang harus ditanggung negara juga tidak main-main, mencapai triliunan rupiah. Maka pemerintah Presiden Prabowo Subianto kepada Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, termasuk mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan patut diapresiasi. Tidak boleh ada individu atau korporasi yang mendapat perlakuan khusus atau istimewa untuk menguasai lahan dan wilayah negara semaunya, seperti kasus pagar laut di Tangerang. Jangan sampai ada orang-orang dan korporasi yang seenaknya memetak-petakan atau mengkafling lahan yang sebetulnya milik negara. Perintah tegas Presiden menunjukkan kehadiran negara menghadapi pencaplokan laut yang merupakan lahan milik negara oleh kelompok tertentu. Kita dukung juga langkah DPR RI untuk bersuara demi mengungkap kasus pemagaran laut dengan mendorong pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat aktivitas ilegal tersebut. Beri sanksi tegas dan hukum semua pihak yang terlibat dalam penerbitan HGB dan SHM. Jangan biarkan lahan-lahan negara beralih menjadi milik individu atau korporasi. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah melawan mereka. Ya, itulah tadi topik kita pada pagi hari ini, pemirsa, terkait dengan pencaplok lahan negara. Ini terkait dengan pemagaran laut yang belakangan publik juga ikut mengawasi. Nah, kalau kita berpikir tentang nasib-nasib nelayan saja yang ada di sekitarnya, itu kan merugikan ya. Siapa saja yang akhirnya mendapatkan dampak negatif dari pemagaran laut ini, Bang Gaudenius? Ya, bukan cuma rakyat, seluruh masyarakat terkena dampak ya. Tetapi yang paling penting itu kalau kita merujuk kepada Undang-Undang tahun 2007 tentang pesisir, daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil, itu tegas kok. Pada saat itu memang diizinkan diizinkan membangun di laut. Di laut. Di laut. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi 2010 itu mengubah rejimnya, itu rejim perizinan. Jadi bukan lagi hak milik. Laut tidak boleh dikapling kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu. Karena itu keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 untuk mengganti Undang-Undang 2007 ya. Nah, Undang-Undang 1 2014 itu tegas kok. Siapa saja yang memanfaatkan laut tanpa izin itu dikenakan pidana 3 tahun hukumannya itu. 3 tahun ya. Oke. Nah, Undang-Undang 1 2014 kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hukumannya sama juga, tetap 3 tahun sampai 4 tahun gitu kan. Nah, pertanyaannya, ketika ada pidana tapi negara tidak mau membawa orang-orang yang bertanggung jawab atas pengkaplingan tanah dimanapun, ini kan pertanyaan besarnya itu, apa iya mau dibiarkan begitu saja? Apa undang-undang itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke konglomerat misalnya? Nah, atau oligarki. Hal-hal seperti ini yang mesti menjadi refleksi kita semua. Karena itu jangan pernah berhenti untuk tidak bersuara terkait kasus pencaplokan tanah negara. Bukan cuma di laut kok dicaplok itu, hutan juga dicaplok kan, tanah-tanah BUMN itu dicaplok. Ya memang ada juga kesalahan atau kelalaian pemilik tanah, dalam hal ini negara atau BUMN atau apapun. Karena apa? Karena membiarkan orang masuk gitu, setelah lama dikuasain, baru berteriak semuanya. Kenapa nggak di awal itu kan? Oke. Apalagi kalau dilihat dari perdanya sudah dari tahun 2011 ya. Betul. Gitu, untuk membangun pagar laut di situ. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tadi menarik bukan hanya di laut tapi juga beberapa ditemukan ada di Bali juga ada di Lombok. Namun kami harus sudah terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper.
Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa masih membahas terkait dengan upaya pencaplokan lahan negara, dan yang terbaru ini adalah kasus pemagaran laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Kami undang Anda untuk berpartisipasi memberikan opini melalui sambungan telepon. Ada Pak Max dari Manokwari. Selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Bu Iqbal. Ya, silakan Pak Max. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Yang jelas, perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum ini adalah sangat-sangat membahayakan kehidupan masyarakat nelayan. Saudara-saudara saya yang ada di Tangerang Selatan itu sangat. Dengan demikian, saya hanya mau menguatkan apa yang dikatakan Bung Gaudens tadi. Kalau undang-undang mengatakan cuma 3 tahun, kalau saya hukum seberat-beratnya Pak Presiden. Karena dia sudah mematikan hajat hidup orang banyak. Undang-undang dasar sudah jelas bahwa kekayaan alam yang sekarang dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tetapi ini proses mau caplok sendiri. Ini kan perbuatan oknum-oknum. Saya sudah baca itu ada pengusaha siapa yang mau dalangi ini semua. Itu dihukum itu. Karena itu membuat efek jerah untuk kemudian tidak ada lagi pikiran-pikiran kotor yang muncul dari orang-orang tertentu untuk merugikan bangsa negara ini. Kita mendukung sepenuhnya kebijakan Bapak Presiden. Oke. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Max dari Manokwari, dan Presiden juga sudah memberikan instruksi yang cukup jelas ya Bang Gaudens untuk segera diusut, terutama kepada penegak hukum terkait. Nah, permasalahannya sebenarnya ini kan wilayah ini sebenarnya tidak berada jauh dari ibu kota, di tempat Kementerian KKP berada. Artinya itu kan mereka yang berwenang dan mengetahui wilayah perairan begitu. Nah, kemudian pertanyaan muncul, apakah artinya pengawasan atau monitoring itu lemah sehingga sekian tahun dibiarkan sampai terjadi seperti ini, Bang Gaudens? Ya, mestinya kita memberi apresiasi kepada KKP ya, dengan polisi khususnya itu bisa mengawal laut yang begitu luas di Indonesia. Yang jauh dari Jakarta, misalnya ada di daerah Papua, sekitar Papua di Batam, KKP bisa lihat kok. Dan menindak, menyegel, ada beberapa perusahaan yang disegel oleh KKP karena pemanfaatan laut tanpa izin. Tetapi menjadi pertanyaannya, yang depan mata ini kok tidak kelihatan. Itu pertanyaan besarnya. Mudah-mudahan bukan karena kesengajaan, karena takut gitu, karena memang tidak lihat walaupun di depan mata. Di daerah Mentawai, salah satu perusahaan milik orang Jerman itu disegel oleh KKP. Itu artinya KKP punya cukup polisi khususnya untuk mengawasi laut. Atau dulu pada zaman Ibu Susi itu kan banyak sekali kapal asing bisa ditenggelamkan. Betul. Ini juga bukan hanya semata-mata angkatan laut yang bekerja di situ. Di dalam undang-undang itu ada pengawasan yang dilakukan oleh polisi khusus. Polisi khusus ini adalah penyidik sipil di bawah koordinasi Bareskrim. Artinya tidak terlalu susah untuk melakukan penyidikan. Ada penyidik sipil di KKP, di kepolisian juga penyidik. Angkatan Laut juga berhak untuk melakukan penyidikan karena dia sebagai penyidik di laut menurut konstruksi undang-undang. Nah, memang tinggal kemauan untuk melakukan penyidikan. Apakah ada pidananya? Jelas kok pidananya. Undang-undang menyebutkan pidana. Jadi kalau ada yang mengatakan belum ditemukan pidana, ya mungkin untuk saat ini belum ditemukan bukti pidananya. Tetapi kasat mata bahwa ada pagar laut. Persoalannya
putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan itu kalau melakukan pagar laut atau kegiatan tanpa izin di laut itu melanggar konstitusi. Itu kan putusan paling tinggi. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang 1 2014, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sama bunyi undang-undangnya, ada pidananya. Jadi kalau mengatakan tidak ada pidana, ya mungkin perlu ditelah kembali gitu. Pasal-pasal itu jelas berbunyi seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu atau negara tidak mampu menyelesaikan kasus di Tangerang, bukan tidak mungkin Indonesia dengan 17.000 pulau, semua pulau nanti dipagar semua gitu kan. Kalau di satu tempat kelihatan negara lemah, bisa saja di tempat-tempat lain. Atau dengan kata lain, jangan-jangan yang terungkap di publik saat ini itu baru yang ketahuan. Ya tidak ketahuan mungkin jauh lebih banyak. Di daerah ada beberapa daerah yang dengan kasat mata kita lihat, apalagi di daerah-daerah pariwisata premium gitu kan, banyak sekali lautnya dikapling, tapi kan tidak ada penindakan di sana. Ini baru, ini kan istilahnya no viral no justice ya, setelah itu persoalannya, betul. Artinya, lalu kinerja penyidik tentu dipertanyakan ya. Selama ini masa tidak tahu, begitu viral baru akhirnya ditindak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Gaudens, karena kita harus terlebih dahulu menarik efektivitas dari penyidik ataupun satgas atau apapun namanya yang seharusnya bekerja ternyata tidak efektif. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali di Editorial Media Indonesia, Bang Gaudens. Jadi ini kan sebenarnya selain sudah menjadi perhatian, yang pertanyaan besarnya adalah ada HGB dan bahkan ada SHM-nya 17 kalau tidak salah yang diterbitkan di atas laut. Jadi kalau menyoroti hal itu gimana Bang Gaudens? Ya karena itu kita juga mesti bijak ya untuk melihat secara komprehensif kasus di Tangerang. Pada satu sisi memang ada pengusaha nakal, tetapi mana ada sih pengusaha yang tidak nakal gitu kan? Atau dengan kata lain, setiap ada peluang dan ada untung di sana, pasti pengusaha itu ciumannya itu tajam. Problema terbesar itu kenapa aparat pemerintah memberikan izin mengeluarkan surat HGB dan SHM. Itu kan pertanyaannya. Karena itu jangan publik jangan hanya mengobok-obok pengusahanya. Aparat pemerintah juga, siapa atasannya pada saat itu, siapa yang memimpin Republik ini pada saat itu, ya mestinya semuanya dimintai pertanggungjawaban. Itu kalau kita benar-benar melihat persoalan secara jernih ya. Karena kalau hanya menyalahkan pengusaha tanpa mempersoalkan mengapa surat HGB maupun SHM itu bisa keluar, ini kan persoalan sangat serius gitu. Itu berarti ada pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pengusahanya maupun oleh aparat pemerintah. Aparat pemerintah atau kementerian jangan berpangku tangan gitu, jangan cuma berbicara saja, usut juga anak buahnya gitu. Apalagi bertahun-tahun, dan ini bukan proyek kecil ya Bang Gaudens ya? Ya proyek besar. Tapi yang paling penting itu bukan soal besar kecilnya proyek. Tapi yang paling penting itu tanah negara jangan suka-suka diambil gitu kan. Tadi saya katakan Indonesia 17.000 pulau. Bayangkan kalau seluruh pulau itu diambil oleh swasta gitu. Dan negara diam. Kalau laut saja bisa kapling, apalagi langit Indonesia nanti dikapling juga gitu. Oke, Bang Gaudens, ini ada usulan dari Pak Mahfud ya, Prof Mahfud untuk dibentuk satgas. Nah, kalau melihat urgensi dari ini, apakah memang harus dibentuk satgas atau tim mencari fakta untuk memperjelas semuanya? Tidak perlu dicari, fakta-faktanya telanjang kok. Untuk apa dibentuk satgas? Undang-undang sudah jelas gitu. Persoalannya ada atau tidak kemauan untuk menyelesaikan kasus yang terang benderang itu. Kan jelas sekali ada aparat pemerintah menerbitkan sertifikat di atas laut. Itu jelas kok. Itu berarti aparat pemerintah yang salah kan. Kemudian swasta menjual laut itu, ya salah juga. Ya tinggal dicari siapa orangnya. Kalau semuanya itu harus membentuk satgas, kemudian jadinya negara satgas, apa gunanya institusi, kelembagaan yang ada gitu. Berarti kita tunggu komitmen karena instruksi sudah turun dari Presiden dan untuk menunjukkan bahwa memang
pengusutan ini dilakukan secara tuntas begitu ya? Ya, presiden sangat tegas kok. Sudah tegas. Ya. Oke, baik, kita nantikan, tidak perlu satgas karena barang buktinya juga terang benderang di depan mata. Pelakunya juga tahu kita. Pelakunya sebenarnya juga tahu, cuma nanti kita tunggu ketegasan dan juga komitmen dari penegak hukum, apalagi sudah ada instruksi dari Presiden. Bang Gaudens, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Tentu kita kawal terus kasus ini, dan pemirsa, perintah tegas Presiden menunjukkan kehadiran negara menghadapi pencaplokan laut lahan milik negara oleh kelompok tertentu. Beri sanksi tegas dan hukum semua pihak yang terlibat. Jangan biarkan lahan-lahan negara beralih menjadi milik individu atau korporasi. Sekali lagi, negara tidak boleh kalah melawan mereka. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.